الأنبياء وعلماء الأولياء وخصوصا بالذكر Nabi Muhammad Al-Jumri Bajamil Habaib. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah SWT, dan tidak lupa kita aturkan selalu salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada seluruh sahabat, kepada seluruh kerabat, dan kepada seluruh pengikut sampai kiamat. Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada Nabi Muhammad yang masih ingat kepada almarhum abah saya sehingga dilaksanakan haul di majelis yang mulia ini. Semoga yang kita baca sampai kepada beliau, yang kita bacakan haulnya baik kepada beliau bin Hasan, kepada Abdullah bin Haddad, dan kebetulan hari ini adalah haul beliau dipanggil, dan juga kepada Bapak Surut, serta kepada kedua orang tua Nabi Muhammad, serta untuk keluarga dan orang tua kita semuanya. Semoga sampai kepada mereka semuanya, dan insyaallah betul mereka diluaskan Allah bersama dengan surganya dan bercahaya tanpa batas, dan bersama dengan rahmatnya Allah SWT, inayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya mendoakan mereka semoga nanti setelah umur panjang, sehat walafiat, tidak juga ada yang mendoakan kita, ada yang menghauli kita sehingga bisa masuk yang beruntung di dunianya, di dunia maupun di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita mau punya tema yang sangat bagus, yaitu meraih syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Memang tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sekarang sudah terkait dengan karunia-Nya Nabi kita Muhammad. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup sekarang ini kecuali sudah terliputi dengan rahmat Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita alhamdulillah sampai sekarang dan sampai mati nanti dan setelah dibangkitkan kembali, kita akan mendapat rahmat tersebut. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang paling utama setelah nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu maka kita akan bahas pada malam ini bagaimana kita meraih syafaatnya Nabi Muhammad. Dan insya Allah tidak ada seorang di antara kita kecuali mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin amin ya. Cuma ada yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dengan langsung tanpa harus ada proses dulu. Tapi ada yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad tapi harus ada prosesnya, yang kita tidak menginginkannya dan senang dengan proses tersebut. Selama kita di dunia sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan Allah laksanakan untuk kita semua. Yaitu di akhirat itu kalau kita ingin mendapatkan kesenangan, maka kita harus sampai dulu di dunia. Sebagaimana kita di dunia ini kalau ingin meraih harapan, maka kita harus berjuang dulu baru kita akan dapatkan harapan itu. Tanpa berjuang dengan malas-malas, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan selama-lamanya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Tapi syafaat Nabi kita Muhammad akan didapatkan. Dan itu merupakan karunia yang paling besar. Jangankan kita umat Nabi kita Muhammad SAW, umat-umat yang dahulu itu sudah pernah berdoa, bahkan nabi-nabi mereka dan rasul-rasul mereka semuanya tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun kecuali sudah pernah tahu akan kemuliaan umat ini, tahu akan kompensasinya, tahu akan keistimewaannya, tahu akan perhatiannya Allah kepada kita semuanya. Oleh karena jangan sampai kita kemudian mengharamkan sebagian daripada umat Nabi Muhammad dari syafaat. Bahkan kalau kita ingin tahu hadis tentang syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah hadis yang kita itu ketika mendengarnya kita akan terbelalak tangannya. Di mana ketika datang satu orang sahabat kepada Nabi dan kemudian bertanya kepada Nabi, siapa yang paling berhak? Man ahaqqu bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW? Maka beliau katakan, bukan pembelanya, bukan pencintanya, bukan pembanyak yang membayar salawat kepada Nabi, tapi yang dikatakan ada dasar justru adalah man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi. Siapa yang pernah mengatakan la ilaha illallah
betul sekali dari hatinya dia ucapkan, dia berhak dapat syafaat. Oleh karena subhanallah, bagaimana kita tidak merasa beruntung dengan nikmat yang besar ini, yang agung ini. Ada salah satu orang yang soleh, dia bermimpi Nabi SAW. Kemudian orang itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti mereka yang mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat itu siapa? Golongan yang mana? Karena umatku itu terpecah belah. Maka kemudian Nabi SAW sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia akan bersyafaat. Maka kemudian yang bermimpi itu bertanya, ya Rasulullah, umatmu itu sudah terpecah belah, yang nanti yang mendapatkan syafaat yang mana? Lagi-lagi Nabi SAW menjawab, ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maksudku ya Rasulullah, tanya lagi dia tadi. Mereka mazhabnya beda-beda, tariqahnya beda-beda, yang tetap mendapatkan syafaat yang mana? Dijawab untuk tiga kalinya Nabi SAW, ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tempat lainnya masih kurang puas juga. Mungkin dia mau jelaskan ada yang umumnya, ada Muhammadiyahnya gitu, ada yang lain-lainnya. Terus siapa syafaatmu yang mana? Sebelum dia itu bertanya, Nabi SAW meletakkan tangannya di bibirnya. Lalu apa kata beliau? Kau ingin mengharamkan syafaat itu pada umatmu? Tidak. Semua umat akan mendapatkan syafaat. Cuma masalahnya ada yang berproses, ada yang tidak ada proses. Kita berharap yang tidak ada proses. Amin amin ya. Jadi kita insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Cuma syafaatnya Nabi Muhammad itu bisa kita dapatkan setelah kita capek dulu 60 tahun. Hidupnya sengsara dulu, capek dengan keluarganya dulu, dengan cari uangnya dulu, dengan ininya dulu, baru kita nanti setelah meninggal baru dapat syafaatnya Nabi. Ada yang dari awal sudah dikatakan, bahkan itu bisa membantu Nabi untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Pilihan ke situ. Pada kali ini kita akan jelaskan tentang siapa yang akan berhak mendapatkan syafaatnya Nabi tanpa proses. Langsung dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dengan senang, dengan gembira, dengan bahagia. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah yang membela agama dan juga meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang demikian itu jangan kita kecilkan atau kita sempitkan dalam ruang. Mereka yang bisa memperjuangkan agama Nabi hanya para ulama, mereka hanya para dai, mereka hanya para donatur dan sebagainya. Tidak, semuanya berhak untuk membela agamanya Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya. Karena Allah akan memberikan modal kepada hambanya secara rasa. Nggak ada satu yang lebih, satunya lagi yang ada yang kurang, tidak. Semuanya diberikan dengan rasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad dan semua untuk yang telah mendatang bersyafaat. Mungkin Allah berkata Amin amin. Kita teruskan kembali terkait dengan syafaatnya Nabi dan insya Allah kita mendapatkannya semuanya. Amin. Hanya saja ada yang mendapatkan dengan cara tanpa proses, ada yang dengan proses. Kita ingin semuanya dengan tanpa proses. Sekarang siapa yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi tapi tanpa melalui proses? Kenapa dikatakan dengan tanpa melalui proses? Karena memang semua proses yang ada di dunia ini tergantung pada Allah. Dan Allah semuanya tergantung di dunia ini dengan Nabi kita Muhammad. Camkan baik-baik bahwasanya semua di dunia ini proses terkait dengan perputaran matahari, perputaran bulan, perputaran yang namanya angin, perputaran yang namanya gelombang di laut, dan juga semua yang ada di dunia ini semuanya berasal dan bersumber daripada nama Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu buah pun, tidak ada satu biji beras pun kecuali itu tertulis nama Nabi kita Muhammad. Sehingga dari kita paham, lihat bagaimana kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seumpama memang busi setinggi langit beliau puji, begitu pula semua para madahin. Itu tidak cukup dengan
luar biasa. Jadi semuanya berkat Nabi Muhammad. Oleh karena itu maka di sini di dunia ini semua tergantung pada Nabi Muhammad. Paling tidak alhamdulillah kita sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad. Baru-baru ini ada yang bermimpi Nabi Muhammad. Memang saya jelaskan mungkin 7 bulan dari sekarang, di mana beliau itu berkata kalau katakan sampaikan pada umat dua. Yang pertama, kalau mereka ingin dekat kepada dengan kedekatan yang cepat, kilat dan kuat, lakukan semua aktivitasnya dengan tujuan ingin membahagiakan aku, ingin menggembirakan aku. Jadi lakukan. Kita mau cari uang, kita jadi polisi, kita jadi TNI, apapun yang kita lakukan ini semuanya niatnya untuk mengayomi umat Rasulullah. Nggak harus khawatir. Dari samping sifat politik kita itu langsung terpikirkan dalam pikiran kita. Kalau kita niat seperti itu, kita harus menyisihkan yang ke pondok, menyisihkan doa sendiri. Nggak harus. Karena apakah Nabi Muhammad itu cintanya, rahmatnya itu nggak terkait dengan pondok saja, dengan masjid saja. Tapi anak kita, istri kita itu dong mencari Muhammad. Bukan kita mencari uang untuk siapa? Untuk sendiri, untuk akhirat, untuk menyenangkan mereka, untuk supaya mereka tidak minta-minta, untuk supaya mereka punya harga diri. Itu semuanya itu adalah kalau kita niatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad senang kalau mereka itu makan. Dan Nabi Muhammad sudah berkorban untuk mereka supaya mereka semua tidak ada kelaparan. Masih ingat kan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholat subuh dalam keadaan yang sangat lambat dan juga dalam keadaan gerakan yang sangat berat, tidak seperti biasanya. Sehingga begitu selesai salam, sahabat-sahabat besar Nabi seperti Sahabat Siddiq, Sahabat Al-Khattab, Sahabat Abdurrahman bin Auf, Sahabat bin Affan, Sahabat Abi Bakar mengelilingi beliau dan menanyakan tentang kesehatan beliau. Dan Rasulullah kau sakit? Maka spontan dia sama dan tidak, aku sehat, tapi aku melihat gerakanmu lambat sekali, tidak seperti biasanya. Bahkan kami dengar dari badan kamu itu ada sesuatu yang bunyi-bunyi, entah dari mana itu asal bunyi tersebut. Maka kemudian Nabi SAW sambil tersenyum menandakan rahmatnya kepada umatnya. Dia katakan, aku ini gerakannya lambat dan sholatku seakan-akan berat karena aku ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Dan yang kalian dengar itu bunyi-bunyinya adalah batu yang saya ikat di perutku untuk mengajar supaya tidak terlalu terasa rasa laparnya itu. Sehingga mereka berteriak, ganti abi ya Rasulullah, dengan demi ayahku dan ibuku. Kenapa kau tidak katakan kepada kami bahwa tidak ada makanan di rumahmu atau rumah istrimu? Apa jawaban Allah? Tidak akan aku lakukan. Apa katanya Allah? Kalau semua aku melakukan, aku mau berbani umatku? Tidak. Biarkan aku angkat kinerja pada diriku adalah hadiah daripada Allah dengan harapan tidak ada seorang pun dari umatku yang tidak bisa makan sampai 3 hari 3 malam. Kalau urusan dunia, Nabi Muhammad sangat perhatian kepada kita. Sehingga kalau seumpama ingin Nabi Muhammad senang, senangkan mereka kasih makan. Mau keluarga kita, mau bukan keluarga kita, mau kerabat kita, siapapun dia, umat Nabi Muhammad yang bisa mampu untuk dimakan mereka dan menyenangkan Nabi Muhammad. Saya balik. Jadi niat ke toko mau cari uang untuk Nabi Muhammad, mengajar untuk Nabi Muhammad, semua dilakukan untuk Nabi Muhammad. Tapi setiap hari niatnya sama seperti puasa. Setiap hari kita niat untuk berpuasa. Tapi kalau nggak niat hari itu ya berarti nggak dapat. Setiap kita kerja capek kan, keringatan kan, dan sebagainya, mengambil energi kan, semuanya itu kalau kita niatkan untuk Nabi Muhammad, semuanya jadi mudah, jadi ibadah semua. Tugasku adalah ibadahku. Semuanya dan semuanya punya sama haknya untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sebab orang itu kemudian hina sampai ke titik nadirnya kehinaan setelah sebelumnya mulia dan dimuliakan itu karena salah satu dari 3. Yang pertama karena sifat sombong, jadi yang pernah kita bahas sombong dengan apapun yang kita punya. Karena apa semua yang kita punya semata-mata Allah yang memberikan. Ingat kata para ulama, para ahli bijak, yuladun nas kaman nas, walaysa yamutu kama. Setiap orang itu lahir sama seperti yang lainnya. Kita lahir dapat telanjang, tidak apa-apa. Allah yang ngasih kita, ngasih jabatan, ngasih uang, ngasih ilmu. Ada yang sama sekali tidak dikasih apa-apa, tapi kasih hati bersih. Ada yang kasih semua yang modal yang sama persis, sama-sama bisa digunakan modal itu dekat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Itu haknya Allah, prerogatif
bukan hak kita sama sekali. Jangan masuk ke ranah itu. Yang kita katakan wah ini gembel, wah ini tatuan, wah ini bukmil, jangan. Dan itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Gak usah masuk ke sana. Yang pasti mereka dirahmati oleh Allah semuanya, dan yang pasti mereka dirahmati oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia begini? Karena kita kurang perhatian kepada mereka. Kenapa dia begini? Karena setannya. Ya kita mesti setannya ini, bukan dia yang kita masuk. Jangan kita itu rela itu masuk ke neraka. Ya bagaimana Nabi Muhammad pandangannya kepada mereka para artis yang dari wah masih itu mau menginginkan sama artis, nggak mau seakan-akan artis itu adalah yang sama sekali maksiat yang kita lakukan tidak membahayakan sedikit pun kepada kemuliaan Allah. Sebagaimana ketaatan kita yang kita lakukan sekarang ini, seakan-akan kita ini menguntungkan Allah sama sekali, tidak menguntungkan Allah sama sekali. Innama uhsiha lakum, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu adalah pekerjaanmu untuk kamu sendiri, bukan untuk sama sekali. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau semua kamu dapat kebahagiaan karena apa yang kamu lakukan sekarang ini, alhamdulillah berkat kalian hadir majelis terus, yang ada apa berkah hartanya, bahagia hidup. Amin. Pasti itu yang dapat. Itu kenapa Allah masih tahu kepada kita semua. Falyahmadillah. Waman wajada ghairan dzalik falyumanna ila nafsihi. Tapi kalau dia mendapatkan tidak seperti itu, jangan kamu caci siapa-siapa kalau itu kita sendiri. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan hadir majelis taklim tidak hadir, tetapi ulama enggak datang. Masukkan anaknya di dalam pendidikan Nabi Muhammad enggak mau mengerjakan. Sehingga nanti setelah besar enggak seperti yang diinginkan. Jadi jangan salah siapa saja di sana. Semua sudah menyampaikan, hadis Nabi sudah disampaikan, para ulama sudah menyampaikan, tapi kita tidak mau masalahnya. Oleh karena itu para hadirin oleh Allah hati-hati dengan sifat sombong. Yang kedua, durhaka kepada tua, dan termasuk durhaka kepada tua, durhaka kepada guru, hati. Dan yang ketiga dan terakhir adalah mengganggu para walinya, baik yang hidup maupun yang sudah mati, dan termasuk para walinya adalah zuriyah Nabi SAW. Sebelum ada golongan dan itu Nabi sudah mengatakan kepada kita semuanya hati-hati kalau ada dengan zuriyah Nabi, cintai mereka bukan karena mereka, cintai mereka karena semuanya kita ini mau punya jasa kepada Nabi Muhammad. Semuanya kita itu utang budi kepada Muhammad. Dari rambut sampai kaki kita utang budi kepada Muhammad. Nabi Muhammad minta kepada kita semuanya. Bul, katakan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang minta, Allah yang wajibkan Nabi Muhammad minta. La as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta kepada kalian balasan. Illa mawaddah fil qurba. Kita adalah keluarga. Hormati mereka sebagai keluarga. Pandang mereka itu adalah keluarga. Nggak bisa kita itu membedakan antara mereka sebagai keluarga Nabi sama yang lain. Itu saja. Jadi kalau Nabi nggak harus ngasih uang, nggak harus ngasih perhatian, tidak hormati, muliakan mereka adalah zuriyah Nabi. Dan adanya mereka untuk kita ini bukan dengan keuntungan mereka tidak, tapi justru dengan keuntungan kita. Dan tidak akan ada waktu mereka itu mendapatkan kemuliaannya sebagai para habaib dengan zuriyahnya, dengan karomah zuriyahnya, kecuali nanti ketika Imam Mahdi lahir. Itu Imam Mahdi muncul. Itu pun waktunya sebentar saja. Sehingga pada waktu itu para habaib akan mendapatkan kemuliaan yang seharusnya mereka dapatkan. Tapi setelah itu selesai, mereka meninggal semuanya. Lalu setelah mereka semua tidak ada lagi di dunia ini, dan itu ketika kita membuka Al-Quran sudah tidak ada lagi tulisannya, baru terjadi hari kiamat di dunia ini. Ahlu baiti amanun bi ahli ardi kan nujumi amanun bi ahli sama. Wa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahli ardi min al-ayati ma kanu yu'adun. Keluargaku ini adalah juru aman bagi penghuni bumi, sebagaimana bintang demi bintang di atas sana sebagai juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah mereka tidak ada lagi di muka bumi ini, maka akan terjadi kepada penghuni bumi seperti yang dijanjikan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ya semoga kita masih mencintai mereka. Mencintai dunia Nabi karena Nabi bukan karena mereka yang sama sekali, dan sama sekali mereka tidak. Kita sangat tahu setiap waktu, setiap zaman pasti ada yang benci, pasti ada yang cinta, dan kita tidak memasalahkan. Yang membenci silahkan, yang mencinta juga silahkan, karena itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Sedangkan orang yang mau benci kita, apalagi kita, Nabi Muhammad saja sampai sekarang banyak yang benci, apalagi kita. Jadi kita tidak menafikan. Jadi jalani saja kehidupan, yang penting Nabi Muhammad sudah menyampaikan, kalau mau senang jangan, sehingga kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Yang pertama, dan semoga kita masuk dalam pertama, membela agamanya, membantu perjuangannya, meneruskan risalahnya. Ini yang harus kita terapkan. Membela agamanya, membantu perjuangannya, dan meneruskan risalahnya. Semuanya bisa melakukannya.
Jangan dikatakan nggak bisa yang di sini. Semuanya dari yang A sampai Z semuanya di sini bisa. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang punya pikiran dengan pikirannya, nggak punya apa dengan doanya, nggak punya doa dengan niatnya. Niat nggak bisa. Kami di Pondok Darwa sedang membangun 11 lantai. Bisa tidak untuk semuanya? Niat tidak bisa. Kalau seumpama saya miliar lebih saya bantu Pondok Darwa 1 miliar, semuanya niat seperti itu bisa. Malam ini juga ditulis antum semuanya termasuk membantu 1 miliar sana. Mudah, semuanya yang mudah. Niat bermakna khairun min amali. Tapi mendasar setan yang kurang ajar dia itu mencegah. Sudah tahu niat cuma niat saja, asalkan itu betul-betul dia niat. Sudah tulis sama Allah Ta'ala. Karena sama sekali bukan amal kita yang menguntungkan Allah Ta'ala, tapi lihat bagaimana respon kita kepada perintah Allah. Itu yang dilihat oleh Allah SWT. Oleh karena itu para hadirin oleh Allah Ta'ala, ayo kandu para ulama jangan dimusuhi. Mereka adalah yang paling membantu Nabi Muhammad SAW. Di dunia yang paling membantu, di akhirat yang paling membantu. Kenapa di dunia yang paling membantu? Karena di dunia yang mengentaskan kemiskinan, yang mengentaskan segala macam kesengsaraan, yang mengentaskan segala macam kesedihan, yang mengentaskan segala macam kesusahan, itu adalah ilmunya para ulama. Kenapa demikian? Karena ilmu ulama ini yang menjadikan mereka itu nggak sedih, yang menganggap semua musibah itu nikmat. Itu adalah ilmunya Nabi Muhammad. Nggak ada. Jadi orang kalau sudah mendapatkan ilmunya Nabi Muhammad, apalagi sampai itu betul-betul meresapinya, apalagi sampai itu betul-betul berpredikat mendapatkan makomnya, sehingga apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang belajar ilmunya Nabi, kita ini yang hadir terus majelis ini, mereka yang bakal Allah jadikan orang-orang yang tidak ada takut, tidak ada susah. Karena setiap hari, setiap saat, 2 penyakit ini yang selalu datang kepada kita, takut dan juga susah. Sehingga takut nggak bisa tidur, karena takut sakit. Semua penyakit itu datang dari pikiran. 70% penyakit itu dari pikiran. Naik darah karena pikiran, jantungnya akhirnya harus pakai rem lagi pikiran. Kenapa? Ada Allah inna walillahi khawfun alaihim. Siapa yang mengentaskan mereka daripada kesengsaraan ini? Itu udah ulama. Tentu ulama. Sampai juga sama merayu kita semuanya. Istilahnya itu kita katakan ini merayu sebetulnya Nabi SAW. Untuk kita supaya mau benar-benar menjalankan dan mau mengamalkan seperti diperintahnya. Kata Nabi SAW, man akrama aliman faqad akrama. Dan saya akan menghormati orang alim, berarti dia telah menghormati aku. Pakai kot akrama nih, pakai firman nih, berarti takik. Dan saya memuliakan orang alim, berarti dia telah benar-benar memuliakan aku, kata Nabi Muhammad. Wa man akramani faqad akrama Allah. Dan berarti saya memuliakan aku, berarti memuliakan Allah. Wa man akrama Allah kana ma'i fil jannah. Dan berarti saya memuliakan Allah, maka aku nanti bersama dia di surga. Amin. Mereka para ulama, muliakan mereka dan bersikaplah profesional dengan mereka. Tidak mungkin kita tuntut mereka punya ilmu juga, punya uang juga, punya pekerjaan juga. Mereka juga yang harus mengajar, mereka juga yang harus melakukan juga. Tapi kita sama-sama. Kenapa kita satu kesatuan sebagaimana disebutkan Nabi SAW? Inna mathalal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Mereka kaum mukminin, siapa kaum mukminin? Disebutkan oleh Nabi SAW ulamanya, donaturnya, padahal itu semua diperlukan. Pejabatnya, tidak semuanya. Mukmin, siapa cuma mukmin? Para ulamanya, para pejabatnya, para orang-orang yang pengaruh di antara merekanya, dan juga para awamnya, semua. Itu mereka itu satu kesatuan, seperti satu badan. Bagi tugas, ada yang dari uang, tapi itu Nabi Muhammad. Ada yang jabatan, tapi itu Nabi Muhammad. Semuanya jatuh untuk Nabi Muhammad. Yang ngajar untuk Nabi Muhammad, kalau sudah terlaksana itu, maka kita akan cepat-cepat dapat yang namanya Balidatun Thayyibatun wa Rasulullah. Cuma mau memberikan pemahaman semacam ini yang mudah. Anak siap untuk mengajar di sini. Alhamdulillah kita sisihkan waktu mengajar kami di sana, kita pergi ke sini. Tapi yang mana yang siap mau datang sini? Kenapa mereka yang lainnya juga datang?
Ulama begitu semuanya, mereka siap, tapi kenapa mereka nggak datang? Karena kelemahan kita aja. Jangan pernah takut untuk sampai kita mengajak lalu ditolak, jangan. Karena yang memberikan hidayah Allah, bukan kita. Sebagaimana saya jelaskan pada antum semuanya, kalau mau dakwah itu nggak harus berbicara seperti saya ini. Dakwah itu ngajak orang, berbicara menasihati orang, merayu orang untuk supaya berada dalam kebaikan. Itu namanya dakwah itu. Jadi simpel saja dakwah itu, nggak harus pakai imamah, nggak harus punya ilmu banyak, nggak harus. Balighu anni walau ayat, kata Muhammad. Walaupun satu ayat tidak bisa kita ada dakwah, walaupun hanya satu ayat, cuma kita satu ayat. Jadi sebelum kita dulu dakwah, sebagaimana diajarkan saya punya apa, karena ini harusnya saya punya apa dan saya ijazahkan untuk masalahnya. Pertama kali yang harus kita laksanakan adalah kita lihat dari awal satu-satu semuanya sampai ujung. Kita lihat pandang mereka untuk apa tugasnya. Nah, ini lebih abdul dari anak, dia lebih abdul dari anak, dia lebih abdul dari anak, dia lebih utama dari anak, semua sampai semuanya. Jadi semua dari sini, wallahi lazim lebih abdul dari saya. Sedangkan yang paling baik dosanya saya, yang paling hina saya. Harus seperti itu. Kalau mau dapat satu, lihat tadi, lihat semuanya. Untuk kepada Allah, semoga dengan berkat apa yang kita lakukan ini, Allah akan berselesai. Amin amin. Allah naikkan derajat anak. Amin ya. Allah berikan karunia yang banyak kepada anak. Amin ya. Yang kedua, yang ketiga, lihat lagi semuanya. Lihat lagi semuanya supaya nggak luput. Kita berdoa, ya Allah berikan saya dan mereka semuanya hidayah. Amin. Baru kita ngomong, insya Allah masuk dalam hatinya. Karena apa yang bisa ngasih menyampaikan hidayah itu hanya Allah, nggak ada yang bisa. Nabi Muhammad nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi harus kita merasa begini, jangan merasa wah saya ini banyak dosa, nggak mungkin saya ini mimpi Rasulullah, nggak mungkin saya ini dekat kepada Allah, nggak mungkin saya diterima tobatnya, nggak mungkin saya jadi wali. Itu setan yang besar itu. Kalau banyak setan itu, mungkin karena banyak makan haram jadi seperti itu. Terbuka sama sekali, terbuka setiap orang bisa jadi walinya, semuanya bisa jadi wali. Tinggal kita mau saja, tobat yang benar. Sholat 5 waktu, insya Allah terbuka semuanya. Nah inilah berkat kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, semuanya terbuka, mudah untuk kita semuanya. Nah jadi itu, jangan takut aja. Ayo kita ada majelis, kita ada ustaz, ayo kita datang. Jangan kita musuhan, hanya gara-gara beda NU Muhammadiyah, semuanya umat Rasulullah. Cuma beda, dia nggak mau kunut, dia nggak mau maulid, dia nggak mau tahlil, terserah, ada masalah. Itu bukan usul, cuma perlu. Gara-gara itu kemudian kita itu enggak, saya nggak mau sholat masjid ini, masjid Muhammadiyah. Ngapain sampai sebegitu pokoknya? Mereka ini adalah muslim, udah sama saudara kita. Apalagi sekarang ini lebih lagi, bukan masalah Muhammadiyah sama NU. Kenapa? Dia bukan pembelanya Anies. Ganjar atau Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Ganjar, Bapak Anies, mereka saudara kita yang punya inisiatif yang baik untuk bangsa ini. Nggak ada yang tahu kita, ini ada seorang. Jangan kita hukumi orang lain. Jangan pernah kita menghukumi orang lain. Itu ranahnya Allah SWT. Silahkan kita pilih sesuai dengan istiadat kita masing-masing, tapi jangan sampai kita bermusuhan karena itu. Hanya kita kecewa. Musuhan gara-gara antara Jokowi sama Pak Prabowo jadi menteri. Sementara kita masih terus bermusuhan atau apa semacam ini. Biar kita paham. Allah Ta'ala itu dalam Quran sudah jelas semuanya dijelaskan kepada kita. Kita ini nggak ngerti kenapa? Karena kita nggak mau hadir majelis taklim, karena kita nggak mau datang kepada ulama. Padahal jelas Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum wal adawata wal baghdha. Yang diinginkan saya tentu satu, dua, apa itu? Biar kalian saling membenci, biar kalian saling memusuhi. Jangan kita saling membenci, saling memusuhi. Semuanya saudara kita, Muslim saudara kita. Mereka bukan Muslim di Indonesia, saudara seluruh bangsa kita. Itu kita anggap seperti itu. Gara-gara partai kita begini, kita bawa partai, ambil duitnya, ikut yang lain. Kita inginkan. Kalau sendiri kalau mereka, karena saya katakan, nggak rugi itu mereka. Mereka punya inisiatif yang baik. Kenapa mereka sampai ngeluar uang miliaran, sampai utang sana utang sini? Kenapa? Karena mereka juga dari sana pengennya untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-hari
mereka para pejabat yang adil dan amanah seperti beribadah selama 60 tahun namanya. Yang nggak jadi untung, yang jadi beruntung kalau itu tetap melaksanakan keadilannya dan amanahnya. Kenapa nggak jadi untung? Karena nggak jadi dari mulai dia itu sudah tidak jadi, bahkan tidak jadi. Karena ada 3 kandidat. Yang nggak jadi itu dari mulai hari diputuskan salah satu kandidat. Jadi presiden mulai saat itu dia ditulis selama 5 tahun, seakan-akan dia berlibat selama 60 tahun. Untung nggak pakai bekerja tapi sudah dapat. Nggak rugi. Mereka nggak rugi, kalau niat sodako nggak rugi. Nah, jadi tapi kita jangan dibodoh-bodohi gara-gara uang kita milih ini milih itu, jangan. Ambil uangnya, anggap ini sodako. Jangan sampai nanti setelah nggak jadi diambil lagi. Kalau katanya diambil ini jangan seperti itu. Tapi kita anggap sodako kemudian. Nah, tapi jangan sampai kita ikut apa yang dikatakan mereka. Karena kita ini orang yang cerdas. Jangan sampai kita dikatakan Indonesia ini adalah negara yang bodoh masyarakatnya, jauh daripada keilmuan dan sebagainya. Kan apa kita ini masih kalau masalah pemilu jauh. Nggak ada itu di Amerika itu seperti sekarang ini. Gampar di mana-mana dan sebagainya, nggak ada. Apalagi pakai uang ini, nggak ada. Mereka sudah orang-orangnya akal, orang pintar. Sekarang kita masih tarafnya di situ. Tapi jangan bodoh. Semuanya ingin mau inisiatif masing-masing. Niatnya bagus. Jadi jangan salahkan mereka, jangan caci mereka. Bahkan sekarang ini yang paling banyak dosanya diampunkan siapa? Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kenapa diomongin terus? Sehingga pasti Pak ada dosanya diampuni. Bisa jadi nanti yang kaget kalau kita ketemu Jokowi sampingnya Nabi Muhammad. Karena sebanyak yang dibicarakan orang. Jadi kita seperti itu, melihat orang semuanya seperti itu. Jadi semuanya kita pada dengan husnudzon. Itu perintah siapa? Nabi kita Muhammad. Dan khuslatan laisa fawqahuma syai' wa khuslatan laisa dunahuma syai'. 2 hal tidak ada yang lebih daripada 2 hal. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Tidak ada 2 hal yang lebih baik daripada 2 hal. Apa itu? Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada semua manusia. Dan tidak ada 2 hal yang lebih jelek daripada 2 itu. Apa itu? Su'dzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, dan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan ayo semuanya niat, saya akan bantu agama Allah. Gimana caranya? Bentuknya, yang punya uang dengan uangnya, ulama dengan ilmunya, jabat dengan tulisannya. Coba lihat ya, salah satu daripada pejabat di Jawa Timur sini ada yang diimpikan setelah dia meninggal duduk bersama Nabi Muhammad. Sehingga beliau ditanya, kamu bawa pulang enggak dia? Bupati apa ini? Enggak dia. Bagaimana kamu mendapatkan kemuliaan bisa duduk bersama Nabi Muhammad? Mohon maaf, kenapa ditanya seperti itu? Bukan berarti kita tidak husnudzon, tidak. Jadi artinya tambah banyak tanggung jawab seseorang, tambah lama hisabnya. Biasanya mau duduk sama Nabi Muhammad itu tunggu dulu proses hisabnya itu lama banget gitu. Oleh karena saya kadang-kadang doakan Allah semoga pejabat kita itu meninggalnya jantungan semuanya. Biasanya kalau meninggalnya jantungan teman-temannya mendadak. Kalau tidak kan syahid. Jadi nggak ada hisab, sudah langsung masuk surga. Karena kalau sudah inisiatif mereka sudah bagus. Nanti kita doakan supaya mereka meninggalnya mendadak atau mereka meninggalnya pusing sedikit mau meninggal. Kalau mendadak itu yang mendadak semacam itu atau jantungan itu biasanya kan, makanya beruntung yang merokok ini biasa jantungan. Kalau mati mendadak itu insya Allah surga tanpa hisab. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Yang merokok itu juga ada berkah Nabi Muhammad. Nah, jadi biasanya tunggu yang merokok ini terus semoga mati akan mendadak. Jadi seperti itu. Semuanya bisa. Kita nggak bisa, kasih tahu sendiri. Kalau ada sesuatu yang tidak baik yang dilakukan, bantu dan Muhammad. Dengan apa? Bantu untuk nasihat. Anak kita bantu nasihat, tetangga kita bantu nasihat. Jangan takut untuk jawab, jangan. Yang penting kita sampaikan dari hati. Seperti tadi yang saya lakukan, ngomong kepada Allah supaya berhidayah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Dengan husnudzon didasari, insya Allah akan berubah orang-orang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang berhak dalam syafaatnya Muhammad? Dan kenapa yang pertama ini saya katakan tidak tanpa proses? Karena Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka yang sudah berbuat untuk Nabi Muhammad tidak akan membiarkan berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi ana khairul muqabih. Fa in ahsana ahdukum ila ahdin falam yukafiru fa ana ukafiru yaumil qiyamah. Aku ini adalah manusia paling pandai membalas jasa
Kalau seumpama ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku yang akan membalasnya untuk kalian kelak nanti di akhirat. Saya menjawab kata begini, beruntung kalian para ulama, para dai, para donatur. Kenapa? Karena kalian itu sebenarnya bekerja untuk Nabi Muhammad. Sabar kalian. Ketika melaksanakan semuanya sabar di dunia. Karena Nabi Muhammad pasti membalas kalian. Karena Nabi Muhammad telah bersabda seperti tadi disebutkan sampai saya. Paling sedikit balasan Nabi Muhammad kepada mereka, para ulama, para dai, para ustaz, para donatur yang perhatikan para pesantren, majelis taklim dan sebagainya. Ketika mereka sakaratul maut meninggal dunia, Rasulullah hadir. Ya mau? Apa nanti di akhirat? Makanya tanpa proses langsung Rasulullah hadir. Karena membantu Nabi Muhammad. Ayo semuanya niat. Sisa umur kita untuk Nabi Muhammad. Sisa umur kita akan habis dengan Nabi Muhammad. Mau cari uang untuk Nabi Muhammad. Jadi jangan kalau begitu Beb, saya mau pindah haluan. Saya kan bisnismen Beb. Nah, sekarang karena antum bicara begitu saya akan pindah haluan. Maksudnya saya mau jadi orang alim. Ya nggak bisa karena bidangnya di situ. Kita perlu uang juga. Bangun itu perlu uang. Nggak bisa pakai ilmu nahu itu nggak bisa bangun itu. Tapi perlu uang. Ayo yang punya uang kumpulkan uang sama-sama. Dan ingat pondok pesantren itu punya siapa? Punya Allah dan Rasulnya. Bukan punya kiai bulan, bukan. Dia juga punya apa-apa. Tapi yang dia punya itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Nah jadi kalau semua ada kiai yang pakai mobil bagus, ada kiai yang punya rumah bagus dan sebagainya, syukuri. Kenapa? Jangan sampai kita itu malah ngomongin, sudah nggak bantu beliin malah ngomongin. Syukuri Allah rezeki kita kemana-mana. Allah yang rezeki. Bahkan di akhir zaman Nabi Muhammad sebagaimana disampaikan oleh Nabi Ahmad bin Al-Atas, dia katakan bahwasanya nanti ulama di akhir zaman Allah akan mengayakan mereka. Karena tuntutan zaman itu seperti itu. Subhanallah, ternyata benar. Al-Habib Abdurrahman setiap yang dengan Walid yang di Jakarta, beliau pernah berpesan kepada salah satu muridnya yang bernama Habib Hamid bin Zaid Al-Atas. Beliau katakan, nanti kalau kamu sudah jadi orang alim, kamu bisa beli mobil yang bagus. Kalau kamu bisa bangun rumah yang bagus. Kalau kamu bisa beli baju yang bagus. Sementara Ibrahim kan sederhana orangnya, sangat suruh beliau. Rumahnya kecil, namanya besar, motornya itu motor yang lama dan sebagainya. Sehingga kemudian dia heran dikasih pesan seperti itu. Seminggu kemudian datang lagi pada Ibrahim. Minta maaf, saya kepikiran. Kenapa? Kepikiran sama kakak antum. Seminggu kemarin, sementara yang antum jelaskan kepada kami nggak seperti itu kok kemarin menurut saya seperti itu. Apa jawab dia? Begini, saya ini kemarin kejadian sekitar 2 minggu yang lalu. Saya ini pakai motor saya berhenti di suatu kampung. Saya dengar sendiri orang di kampung itu yang punya anak yang sedang bermain itu, begitu saya lewat itu dia bilang begini sama anaknya. Nah, nanti kalau sudah besar kamu jadi seperti itu ya Habib ya. Orang alim itu ya. Itu orang Masya Allah ya. Enggak mau. Kenapa? Motornya bocor. Allah. Coba ya. Subhanallah. Seperti kata Nabi Muhammad, tuntutan zaman itu seperti itu. Bahkan jadi harapan. Buat apa mondok? Jadi apa nih? Enak mondok jadi seperti saya mobilnya Alfa. Ayo anak-anak semuanya mondok ya. Biar seperti setiap mobilnya Alfa. Ada lagi yang BMW, ada lagi yang Pos. Wah. Alhamdulillah jadi orang. Nggak repot kita, nggak capek-capek kerjanya. Nah, karena nggak, hanya kok itu sama mondok. Terus jadi sebab orang baik. Itu maksudnya Nabi Muhammad nanti di akhir zaman itu ulama itu akan dikaitkan kan apa tuntutan zaman sendiri. Itu yang pertama, sebagai termasuk yang pertama. Yang kedua bagi pecinta dunia Nabi SAW. Kita akan datang soal khusus. Kenapa? Kata Nabi SAW dalam hadisnya, awwalu man yashrabu min haudi yaumil qiyamah ahlu baiti. Summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ahjar. Pertama kali yang akan meminum daripada telaga Al-Kautsar itu nanti adalah keluargaku. Dan siapa yang mencintai mereka daripada orang Arab, dan siapa yang mencintai mereka daripada kalangan orang Ajam. Sehingga yang minum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad pasti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dan minum dari telaga Nabi Muhammad pasti dapat sahabatnya Nabi Muhammad tanpa proses. Semoga kita masuk mencintai Nabi Muhammad. Yang ketiga,
Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad tanpa proses adalah yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ayo perbanyak. Nggak ada yang lebih afdal daripada salawat Nabi. Perbanyak salawat Nabi. Sekarang coba kita bawa mobil, kita bekerja, kita jaga toko, apapun yang kita lakukan. Apakah salawat itu bisa berjalan? Apakah salawat itu bisa memperlambat? Apakah salawat itu kemudian mengganggu aktivitas kita? Tidak sama sekali. Pegang tasbih. Biarkan orang mengatakan, oh itu lihat, biarin. Masa bodoh. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang yang akan gila. Biarin aja. Kita bahkan kalau semua kita masuk TV, alhamdulillah sih biasa masuk TV. Biasa kan masuk TV, tapi bawa tasbih, baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu lillahi wa ala kulli syai'in qadir. Yang keras suaranya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu lillahi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Biar sampai ada orang ganggu itu orang gila. Karena memang barang masuk pasar, dengan pasar. Membaca ini, maka dia itu akan mendapatkan derajatnya 100 orang syahid. Nah, coba satu kali masuk seperti itu. Masuk, biarin orang mau bilang apa, terserah antara aku sama Allah. Jangan begini, kata orang itu jangan begini. Bahkan Allah ada mengatakan mandara nas mata, mana orang yang selalu peduli, nggak enak kata orang, nggak enak kata orang. Emang kata orang mau bikin apa sama kita? Apa orang mendaji kita? Apa orang itu nanti akan mempengaruhi akhirat kita? Nggak, sama sekali, sama sekali. Nggak usah pikirin orang. Yang penting yang akan dihisab kita sendiri oleh Allah Ta'ala. Urusan orang lain, urusan dia sama Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Jangan masuk kepada ranah yang bukan ranah kita, apalagi sampai kita memikirkannya. Pegang tasbih, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, salawat kepada Nabi SAW, terus baca. Yang paling banyak yang banyak baca salawat Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, aqrabukum ilayya manzilan yaumal qiyamah aktsarahum ilayya salatan. Yang paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat berarti yang paling dekat siapa? Yang paling dekat syafaatnya Nabi Muhammad. Yang paling banyak salawatnya. Pastikan, karena setan itu pencuri waktu yang besar. Apalagi sekarang ada TikTok, Facebook dan sebagainya. Hati-hati. Itu kalau kita megang TikTok itu nggak terasa waktu itu, jalan terus. Sementara kalau kita bikin megang tasbih, ya Allah, nama Allah. Jadi kalau supaya kita itu tidak terganggu, ya, ini sudah saya biasa merencanakannya. Jadi alhamdulillah saya di Madinah ini waktu saya belajar selama 4 tahun, saya berjanji dan bernazar untuk nggak mau duduk bercengkrama, berdiskusi, apalagi majelasan seperti kata-kata istilahnya Pak Baik majelasan gitu ya, bahasa sasak gitu, majelas gitu. Nah itu katanya sampai 10 menit. Kalau sampai saya duduk berdiskusi sama teman-teman bukan terkait dengan ilmu sampai 10 menit, maka saya wajib bersedekah 100 real. Alhamdulillah 4 tahun saya bersedekah. Jadinya buku, tulis, tauhid dan sebagainya. Saya tidur cuma 4 jam, 2 jam malam, 2 jam siang. Semuanya ada waktunya. Jadi waktu itu kalau kita tertibkan, kita jadwalkan barokah. Tapi kalau waktu tidak jadwalkan, cepat berlalu. Jadi pastikan satu hari tidak membaca salawat kecuali paling sedikit 1000. 1000 baca salawat itu berapa menit? 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Paling sedikit salawat. Kalau kita baca 1000, nggak sampai setengah jam selesai. Tapi dasar setannya yang belajar tuh. Padahal setiap waktu itu ada hisabnya. Ayo perbanyak salawat. Pokoknya yang paling banyak salawatnya, sebagaimana datang satu orang, ya Rasulullah, berapa banyak waktu akan aku gunakan untuk salawat kepadamu? Sebanyaknya. Apa katanya? Sebaliknya? Seperti itu baik. Tapi kalau ditambah lagi itu lebih baik. Kalau begitu separuhnya. Separuhnya baik. Tapi kalau ditambah lagi itu lebih baik. Kalau begitu semua waktu saya akan gunakan untuk salawat kepada Allah. Apa kata Muhammad? Idzan tughfar dzambuk wa tughfar dzunub. Kalau begitu semua dosa kamu diampuni dan semua keinginan kamu akan terlaksana oleh Allah. Kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk golongan yang pertama yang kita syafaat tanpa proses, sehingga kita termasuk yang betul-betul memaksimalkan semua kesempatan yang ada. Semoga kita termasuk dan tidak pernah melihat orang lain kecuali lebih baik daripada kita. Semuanya dirahmati Allah, semuanya orang yang baik, semuanya orang yang sayang Allah, semuanya orang yang sayang Rasulullah, semuanya dapat syafaatnya Muhammad, semuanya perlu dibantu, semua saudara kita, semua adalah orang-orang yang baik, yang wajib kita berdekatan kepada mereka semuanya, dan semoga kita termasuk yang diberikan Allah Taala hidayah, riayah, inayah terus beristimewa sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita meninggal dunia. Amin.
Silakan berfoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya, saya pernah dengar perkataan kalau apabila kita bersolawat walaupun dengan riya itu tidak mengurangi pahala solawat. Terima kasih. Pertanyaan bagus ya, mewakili kita semuanya. Benar apa yang disampaikan bahwasanya salawat itu kalau kita baca walaupun dengan diam. Kenapa? Karena kalau kita baca dengan riya kepada orang lain itu jadi ngomongin dia, ya kan? Jadi ngomongin dia kalau kita melakukan sesuatu yang bukan salawat. Tapi kalau salawat Nabi kita Muhammad SAW kita baca, walaupun depan orang, walaupun dengan maksud riya, maka imbasnya itu baik. Apa itu? Imbasnya itu, oh ternyata dia itu dengan begini dia menjadi kita wajib seperti juga. Akhirnya baca salawat juga. Nah, itu diantara imbasnya. Jadi semua yang terkait dengan Nabi Muhammad itu supaya rahmat. Sehingga kemudian salawat pun kalau kita baca dengan niat riya pun tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang berkait dengan Nabi Muhammad maka menjadi mulia. Keluarganya mulia, istrinya mulia. Salawat Nabi Muhammad SAW juga adalah amaliyah yang paling mulia. Oleh karena jadi yang ketiga itu adalah perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Apa saja. Nah, jadi biasakan kita itu tasbih itu dipegang terus. Bahkan ada seseorang yang bermimpi yang melihat Nabi SAW secara yaqadha, Syekh Ali. Nah, di mana Syekh Ali Syadili ini dia termasuk yang melihat Nabi secara yaqadha. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak mendapatkan makom melihat Nabi secara yaqadha kecuali setelah melampaui derajat wilayah sebanyak 247.000 derajat wilayah, ya, 247.000 derajat kalau kita bisa melihat wajah Nabi secara yaqadha bukan keadaan mimpi. Subhanallah, dikatakan dari Rasulullah, hadisni hadisan, laisa baini wa bainaka wasitah. Beri aku hadis, tapi tidak ada an-annya langsung aku melewatkan darimu. Maka kata Rasulullah, hadis sudah saya. Aku beritahukan kamu 3 hal. Yang pertama, kalau engkau pergi kepada seorang wali, hayyan aw maitan, hidup atau mati, selama beberapa saat, disebutkan oleh Rasulullah seperti sesaat orang yang sedang memerah susu, itu lebih afdal daripada kamu beribadah sampai badan kamu itu terpecah belah. Itu faedahnya kalau kita dekat pada para aulia. Kalau dekat datang aulia, datang kita berjumpa dengannya. Kalau bisa bersama-sama, bisa mengenal wajahnya, berdekatan dengannya. Karena itu sumber rahmatnya Allah, sumber hidayah di situ, sumber berkat di situ. Barangkali dengan satu kali tatapan wajah, matanya menatap kita, itu sudah cukup untuk itu menjadi orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau ada kesempatan, jangan cuma bawa diri, biasakan kita rahmat kepada sesama. Yang paling berhak mendapatkan rahmat kita itu siapa? Keluarga kita. Biasakan seperti orang tua kita. Saya masih ingat waktu kecil itu saya punya apa? Jauh-jauh bawa ibu saya, bawa saya dan Habib Zain. Waktu itu masih punya anak 2. Dari Sumeneb pergi naik bis, pindah Surabaya, pindah lagi sampai ke Pasuruan, pindah lagi sampai ke Tanggul, ke Habib Soleh Tanggul. Hanya apa? Untuk minta doa. Berhabib Soleh. Alhamdulillah kepala kami termasuk didoakan oleh Habib Soleh, Habib Zain juga doakan. Nah, berkat doa ini, alhamdulillah kita masih berada di dalam jalur salafus saleh yang kayak begini. Ini berkat doa. Jadi kalau ada kesempatan, tahu anak kita supaya mereka itu kalau minta nama pada mereka orang dekat pada Allah. Sehingga mereka itu bangga. Alhamdulillah anak-anak saya semua nama itu yang memberi itu guru-guru kami. Dari Habib Zain, Habib Hasan Syadili, Habib Salim Syadili, mereka yang memberikan nama. Sehingga nanti ketika mereka besar, alhamdulillah ngasih nama saya bulan-bulan dia masa bangga dan mereka menjadi seperti dia. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita itu ketemu sama mereka-mereka yang dekat pada Allah Taala, ayo usahakan dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Muhammad, orang yang megang tasbih di tangannya, ya, walaupun tidak menggunakannya bertasbih, itu tertok. Misalnya apa? Nyetor utang atau yang utang orang berapa, ya. Karena ini tasbih biasa digunakan untuk salawat, biasa digunakan untuk takbir, biasa digunakan untuk membaca hasbalah atau haukalah dan sebagainya. Sehingga Pak, yang pegang tasbih ini berarti niatnya baik.
niat baik itu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Maka dia terhitung sebagai orang yang bertasbih walaupun dia tidak bertasbih. Itu kata Muhammad. Terus yang ketiga, kalau orang minum kopi, kayak ini kopi terus saya bawa kemana-mana. Selama bau mulutnya itu masih bau kopi, maka sampai itu malaikat memintakan ampun untuk ini. Tapi jangan ada temennya, kopinya aja. Ya. Kata Muhammad kopinya aja, kopi yang disebutkan nggak ada temennya. Kalau temennya bawaan. Nah, jadi alhamdulillah, jadi kopi-kopi yang dimasak Indonesia itu ya kopi yang masih bau kopinya. Ya. Nggak tahu ya sekarang kopi di sini kan gosong nih ya, kopi hitam ya. Tapi kalau di Rambut itu kopi itu ya direbus saja di warna itu hijau ya. Hijau. Tapi insya Allah ya sekarang walaupun gosong kan kopi juga namanya gitu. Nah, jadi bahkan kopi banget kan hitam gitu. Jadi kalau kopi itu nggak hitam bukan kopi namanya biasanya gitu. Insya Allah. Jadi biasakan kita minum kopi walaupun sedikit dengan harapan selama masih bau kopi menurut kita insya Allah kita termasuk yang dimintai ampun oleh malaikat. Jadi ini salah satu contoh rahmat dari Allah. Setelah meninggal pun masih memberikan kabar gembira kepada kita semua. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Habib, yang saya ingin tanyakan sebelum kita lahirkan kita sudah dicatat dulu tentang harta kita, semua kehidupan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya tanyakan Habib, di saat kita berbuat baik, kebanyakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, atau kita jadi orang yang alim dan pintar itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, di saat kita berbuat buruk, apa itu bisa dikatakan takdir dari Allah? Apa itu perbuatan dari manusianya sendiri? Ya, cuma itu yang saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah takdir itu adalah masalah yang sama sekali tidak bertentangan dengan akal ya, dan juga tidak bertentangan dengan nakal. Jadi sama sekali bisa diterima, cuma jangan sampai kita itu terlalu mengurusi atau menjadikan sebagai subjek yang namanya takdir itu jangan, karena itu adalah urusan Allah. Jadi begini, takdir Allah Ta'ala itu adalah terkait dengan kebaikan kita maupun keburukan kita maupun yang semua yang terjadi pada kita itu semua takdir. Takdir itu dan godok beda. Godok Allah itu adalah ketentuan yang diazal sebelum terlaksana. Yang besok ini namanya godok. Kalau sudah besok kita jalani namanya takdir. Nah, jadi semuanya yang kita lakukan dengan godok Allah, yang baik dengan godok Allah, yang buruk juga dengan godok Allah. Masalahnya ini termasuk dengan godok Allah. Masalahnya kita ini tahu bahwasanya ini takdir kita atau bukan takdir kita kapan. Itu aja pertanyaannya. Kalau kita katakan, kalau kita salahkan takdirnya karena perbuatan salah yang kita lakukan, kemudian kita salahkan takdirnya, yang seakan-akan Allah yang salah. Karena Allah berarti, sekarang begitu. Jadi mengkambing kita dengan Allah. Yang menyalahkan takdir itu berarti mengkambing kita dengan Allah. Itu kata Ibnu Hajar, dosanya lebih besar daripada kerjanya. Ucapan dia seperti itu lebih besar dosanya ketimbang pekerjaannya itu. Jadi hati-hati dengan dia itu mata begitu. Coba lihat bagaimana Sayyidina Ibrahim mensifati apa yang terkait dengan ketentuan Allah itu dengan Waladhi amani wa yaskin wa idza maritu fa huwa yashfin. Coba dia memberi makan aku, dia memberi minum aku. Ketika baik disandar kepada Allah. Wa idza maritu, tapi kalau aku sakit tidak disebut kepada Allah, tapi disebut kepada dirinya. Oh yashfin, dia yang menyembuhkan aku. Nah, jadi kalau baik kita sadar kepada Allah, tapi yang buruk kepada kita. Terus begini, pertanyaan adalah yang menjadi permasalahan yang sekarang selalu dijadikan hujah alasan bagi orang-orang yang liberal terutamanya, yang nggak banyak belajar agama, itu mereka mengatakan bahwa ini kan semua dari takdir. Kamu kenapa begini? Oh, dari takdir. Dia bilang gitu kan. Jadi kamu tahu takdirnya itu sebelum kamu jadi seperti ini atau setelah kamu jadi seperti ini? Misalnya ada orang berzina, ada orang minum khamar. Kemudian tanya, kamu mau melakukan ini? Tidak lagi takdir. Nah, jadi ente tahu takdir zina itu yang ente lakukan itu sebelum ente berzina atau setelah berzina? Kalau setelah berzina itu omongan kosong itu namanya.
Dan bagaimana ente melakukan sesuatu yang ente ketahui sebelumnya? Nah berarti apa? Ente bakal menjadi ahli nar. Karena apa? Ente sendiri yang menentukan diri ente sendiri. Nah, tapi kalau ente tahu, enggak, anda tahu sebelumnya, bohong ya. Dari mana dia tahu sebelumnya? Itu adalah hak prioritas Allah SWT. Nah, oleh karena itu maka kalau kita ingin tahu takdir dan mendekati pengetahuan terkait dengan takdir, paling tidak mindset kita itu adalah 60% takdir kita. Yang dalam pikiran kita itu apa yang kita ingin kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan itu 60% takdir kita. Karena apa? Mindset kita beda-beda dengan orang lain. Dan itulah takdir Allah Ta'ala kepada orang lain. Sehingga oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Jadi hendaknya kita itu mengatur apa yang menjadi mindset kita itu yang baik-baik kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi oleh karena itu maka, jadi kalau semua kita berdoa, ya Allah semoga aku menjadi orang yang baik. Berarti Allah berkehendak kita menjadi orang baik. Kalau kita berdoa, berarti bisa jadi Allah akan berkehendak kita menjadi orang baik. Semua yang dalam pikiran kita, itu yang akan terlaksana. Jadi sebelum kita lakukan pacaran haram, nggak pacaran itu sunnah Rasul SAW. Nah, saya mau tanya, waktu mau pacaran tahu nggak? Ini pekerjaan yang haram. Tahu kan? Kalau tahu kan, akan itulah kamu masuk neraka. Kalau Allah tidak ampuni sama di dunia, gitu. Nah, jadi jangan sampai takdir. Takdirnya itu tidak paham. Allah yang menakdirkan, tapi tidak paham. Yang kita pastikan adalah ikhtiarnya itu ada, pilihannya itu ada. Setelah ini kita mau ngapain? Ayo, semuanya punya pilihan. Sekarang kamu senang kan? Yang sudah punya istri ada niatan khusus. Dari sini pergi ke SMJ dulu, nanti saya. Yang nggak punya istri begini-begini semuanya punya pikiran kan? Semuanya punya persiapan apa yang mau dilakukan malam ini. Nah itu kan ikhtiar namanya. Nah kalau kita itu kemudian bawa ikhtiar kita kepada maksiat, itu yang nggak boleh. Itu yang dicatat. Nah, tapi kalau sudah kita itu nggak ada niat seperti itu, tapi kita sudah jatuh terjerumus dalam perbuatan dosa. Nah, jangan kita katakan takdir, itu sudah Allah takdirkan, sudah anak menerima dan anak siap untuk cepat-cepat kembali kepada Allah. Ini kan, jadi jangan sampai salah takdirnya. Ya, jadi kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk yang memikirkan prosesnya, bukan memikirkan awalnya, skenario-nya maupun naskahnya. Semoga kita termasuk yang skenario oleh Allah Ta'ala dengan yang baik, naskah yang baik, sehingga kita semuanya termasuk dekat kepada Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, dan di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, masuk surga bersama Muhammad, ala hadiniya wa lidunya di berbagai awal mana wasal al-Fatihah. Mana